Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Di hari ini kembali kita bersyukur buat Tuhan Yesus karena kebaikannya, kemurahannya. Kita terus diberikan kesempatan untuk bertemu satu dengan yang lainnya, ya. Dalam wajah yang masih tetap begitu saja, kan? Cantik, ganteng gitu, ya. Nah, cuman pagi hari ini saya bisa memuji, karena kalau di luar dari ini ya pasti selalu saya, kata kan? Kalian hari ini saya puji cantik ganteng kan, tapi kalau di luar itu ya pasti saya. Ya, terima kasih semuanya buat kehadirannya. Nah, hari ini kita kedatangan orang baru. Nah, nanti selesai ibadah, selesai firman Tuhan, ada pengumuman, kita akan mendengarkan siapa dia sebenarnya. Ya, siapa dia sebenarnya. Oke, hari Minggu kemarin ketika firman Tuhan disampaikan, saya ikutin lewat Facebook, ya, oleh hambanya Dr. Froli Rutwowa. Ketika baca firman Tuhan, nah saya terberkati dengan firman Tuhan, baca firman Tuhannya. Nah, saya punya tafsiran tersendiri juga ini. Ya, begitulah hebatnya kita dalam Tuhan. Meskipun firman Tuhan yang sama, ya, pasal yang sama, ayat yang sama, tema yang sama, tapi selalu yang kita percaya kembali lagi firman Tuhan selalu baru. Ya, pasti ada sesuatu yang berbeda. Nah, pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Yohanes, ya, Injil Yohanes, seperti kemarin hari Minggu juga. Pasal 13 ayat 21 sampai yang ke-30. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. Sudah dapat semuanya? Amin. Kalau yang sudah ketemu, yang sudah ada di sana, kita berkata bersama, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi yang sudah dapat ayat firman Tuhan ini, katakan bersama, Tuhan Yesus baik. Pembakal Kitab Indonesia memberikan judul Yesus memperingatkan Yudas. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, baca ayat yang ke-22, kita akan bersama di ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Pada waktu itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, pada siapa yang dimaksudnya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya Allah akan memberikan roti sesudah menunjukkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, menunjukkannya demi kepadanya bersama Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksudnya Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Bersama-sama 1, 2, 3. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikian firman Tuhan. Kata firman Tuhan, hendaklah kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kita diri sendiri. Amin. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca, nah temanya masih tetap sama. Ya, temanya masih tetap sama. Apa? Nah, temanya dihianati tapi tetap mengasihi. Ya. Sekali lagi dihianati tapi tetap mengasihi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sifat dan hati manusia sulit, terkadang sering sulit ditebak. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia suka berubah-ubah, mengikuti musim, mengikuti mutasinya, ya, bisa berubah.
Makanya pemazmur dalam Mazmur pasal 8 ayat 12 mengatakan apa? Jangan percaya kepada manusia. Kenapa? Karena ketika percaya kepada manusia, maka pasti kecewa. Iya, pasti kecewa. Kenapa? Karena hari ini manusia, kalau hari ini mengatakan bahwa I like you, maka besoknya I like you, I don't like. Ya, iya dong. Begitulah manusia hari ini bisa mengatakan I love you so much, kan gitu. Ya, besoknya bisa I hate you dong, kan gitu. Nah, sambung menyambung nggak apa-apa, silakan aja. Besoknya bisa bilang I need you. Besoknya I don't need you dong. Bahasa Inggrisnya gimana sih? Iya. Pagi hari ini biar kita latih, selain firman Tuhan yang kita dapat ya, setidaknya lidah kita juga sedikit terbentuk. Nah, gitu. Kemudian hari ini bisa mengatakan saya setia, besoknya bisa apa? Saya tidak setia gitu. Nah, besoknya mungkin bisa mengatakan begini, I am a loyal person in here, there, and everywhere. Nah, saya setia, besoknya bisa mengatakan saya setia di sini, bisa dan di mana-mana, kan begitu. Nah ini manusia. Hari ini bisa mengatakan I follow you, besoknya bisa unfollow you. Ya, saya tidak mengikuti engkau. Nah, kemarin setia tadi, setia di sini, setia di sana, bahkan di mana-mana. Biasanya ini disebut sebagai pengkhianat dong. Kan coba kita hari ini pengkhianat. Oh iya dong. Kalau misalnya pacarmu sudah ada yang lain, kau sebut apa dia? Pengkhianat dong. Karena apa? Karena cintamu, karena kesetiaanmu dihianati, kepercayaanmu dihianati. Ada kata bijak mengatakan begini. Apa ya? Sebentar. Cinta apa dibilang? Cinta kita saya bingkai dengan ketulusan. Gitu kan? Ya dengar dulu dong. Ini cuma jangan kurang ajar ya. Belum lanjut udah dibilang cerita mati. Ya udah nggak usah, kita lanjut aja main. Iya dengar dulu dong. Kenapa sih? Setahu banget ya jemaat ini. Nah gitu. Ya. Cinta kita bingkai dengan ketulusan. Terus kurawat dengan kasih sayang. Tapi kau hancurkan bingkai itu dengan pengkhianatan. Ya. Saya bukan ahli cinta, saya cuma baca juga ini. Nah seperti itulah. Ya. Nah hal inilah sering terjadi dalam menjalin suatu hubungan. Ya, yang tadi tentang kesetiaan, bahkan tentang saya hari ini saya mencintaimu, besoknya enggak. Nah seperti itulah manusia. Ini terjadi dalam ketika kita menjalin hubungan, baik itu dalam hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, bahkan hubungan pacaran dan hubungan berkeluarga. Nah di sini kan belum berkeluarga, jadi tepatnya dalam hubungan berteman, hubungan persahabatan ya, bestie ya, kemudian keluarga. Ini itu. Atau mungkin dalam suatu organisasi dan juga dalam suatu kelompok. Nah ini sering terjadi. Dan Yesus pun mengalami hal tersebut dalam berhubungannya dengan para murid. Ya. Tadi kita sudah baca dari kebenaran firman Tuhan. Siapa di sini yang mengkhianati Yesus? Yudas Iskariot. Nah, orang yang Yesus percaya, ini salah satu yang menjadi kepercayaan ya. Karena kalau dia nggak bisa percaya, nggak mungkin dong dia jadi bendahara. Yudas kan bendaharanya Yesus, gitu. Dalam pelayanan Yesus kemanapun ya dia bendaharanya. Jadi kalau perjalanan butuh makan, butuh minum ya Yudas harus berperan di situ. Nah ini berarti kan dia salah satu orang yang dipercayakan. Bahkan dia orang yang dikasihi juga oleh Yesus. Nah kenapa Yesus bilang aku sangat terharu
Kenapa? Karena melihat apa yang akan dikasihinya. Orang yang dipercayanya, yang setiap hari dalam keseharian Yesus pasti ada Yudas. Dalam pelayanannya pasti Yudas ada di situ. Dalam ketika Yesus beristirahat pun tidur, Yudas pun pasti di situ. Bahkan kalau bisa dibilang orang yang sering makan bareng gitu kan, minum bareng, tertawa bareng, nah seperti itulah. Tapi kok bisa mengkhianatinya? Nah, inilah yang dialami oleh Yesus dalam hubungannya dengan para murid. Tapi yang luar biasa yang dahsyatnya, meskipun Yudas mengkhianati Yesus, saya sudah mengatakan mengkhianati karena tindakan Yudas bukan tindakan yang spontan, tapi tindakan yang berencana. Jadi sudah tinggal direalisasikan, dilakukan. Sudah direncanakan bahwa dia akan mengkhianati Yesus. Nah ini, Yudas mau mengkhianati Yesus. Nah ketika melihat hal itu, nah pagi hari ini kita belajar dari Yesus Kristus. Ini luar biasa, sikap tindakan yang sangat luar biasa dari Yesus Kristus. Meskipun tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, tapi sikap yang ditunjukkan Yesus sangat-sangat luar biasa. Dan memang dalam keseluruhan Alkitab, keteladanan yang sempurna hanya Yesus Kristus. Ya. Keteladanan yang sempurna hanya siapapun itu tokoh Alkitab, mau Abraham ke semuanya, Kristus lebih di atas daripada segalanya. Amin. Amin. Jadi pagi hari ini kita akan melihat keteladanan apa yang Yesus berikan buat kita. Ketika orang-orang di sekeliling kita mengkhianati kita, tindakan seperti apa yang harus kita berikan. Nah, kita akan melihat. Ya, dikhianati tapi tetap mengasihi. Maka ditekankan pada pagi hari ini adalah apa bukti bahwa Yesus tetap mengasihi Yudas, meskipun sudah tahu bahwa Yudas pasti mengkhianati Yesus. Nah yang pertama, bukti bahwa Yesus tetap mengasihi Yudas meskipun sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya. Yang pertama, Yesus tetap menegur Yudas untuk menasihatinya, ya. Tujuan Yesus menegur Yudas, ya, teman-teman, untuk membuat Yudas seharusnya sadar, menyadari akan kesalahan yang akan diperbuatnya. Tapi toh enggak juga. Jadi yang pertama, bukti bahwa Yesus tetap mengasihi Yudas adalah Yesus tetap menegur Yudas. Wahyu 3:11 mengatakan bahwa siapa yang kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Teguran dan hajaran tidak selalu harus yang keras. Nah ketika Yesus memberikan teguran, ya, berisi nasihat di dalamnya kepada Yudas. Kenapa? Karena Yesus tahu siapa Yudas. Yesus tahu siapa para muridnya. Di antara mereka siapa yang biasanya diberikan teguran yang keras, siapa yang nggak boleh teguran yang keras. Di antara kalian mungkin di sini juga, ya, di antara teman-teman ini mungkin ada juga sebagian yang suka kalau teguran yang keras. Tapi ada juga yang tidak. Ada yang sukanya teguran yang lembut. Nah ada juga orang nggak suka yang lembut, nggak suka yang keras. Ini artinya nggak mau ditegur. Melihat tindakan yang dilakukan Yudas, Yesus tetap mengasihi Yudas dengan menegur, menasihatkan Yudas Iskariot. Teman-teman, ini dalam hubungan berpacaran sejam. Ketika engkau tahu, ya, ketika engkau tahu bahwa orang yang kamu cintai, orang yang kamu kasihi, kamu sayangi, gitu ya, kamu percaya, tiba-tiba mengkhianatimu. Apa yang biasanya kamu rasakan ketika mengetahui? Taruhlah begini saja deh contohnya. Kan pacarmu lagi pergi nih, entah mungkin di situ, tapi ke kamar mandi gitu, tiba-tiba kau lihat handphonenya dan kau lihat ada chattingan yang seharusnya nggak ada di situ, dan itu cuma kamu seharusnya yang chatting seperti itu. Tapi ternyata ada orang lain juga yang chatting seperti itu. Gimana sih rasanya? Hah? Apakah ketika lihat itu, nah, perasaanmu ya tenang, terus ketika pacarmu datang, yang kamu lakukan justru kamu menasihati dengan lembut? Tidak. Terus gimana dong? Siapa ini? Pasti kan gitu. Teganya ya dirimu. Bisa-bisanya ya kamu menduakan aku yang cantik ini.
Gak mungkin kan, ya ampun. Gak mungkin buat ketika tahu pacarmu mengkhianati, ya pokoknya mengkhianati dirimu, mengkhianati cinta yang kau bangun, mengkhianati kepercayaan yang kau bina sama-sama kan gitu. Tiba-tiba dia berkhianat. Gak mungkin kau bilang sayang, aku berharap, bukan hancurkan. Gak boleh dong, hamba Tuhan gak boleh gitu. Gitu kan? Saya harap cuman saya satu-satunya di hatimu ya. Nah, nggak mungkin, nggak ada lagi kata-kata gombal ketika tahu dia pengkhianat. Ya. Taruhlah handphone. Apa yang kau lakukan dengan handphone itu? Ya, banting ya. Jadi nggak mungkin. Tapi kita lihat dari sikap tindakannya luar biasa banget. Nah, kalau dalam berhubungan pacaran biasanya tindakan apa saja ketika kita tahu orang kita kasih berkhianat, apa saja yang akan dilakukan hubungan berpacaran? Yang pertama, marah dong, ya. Gak mungkin ketika tahu pacarmu berkhianat, saya sini dong, enggak, gak mungkin dong, iya nggak? Memang apa ada di sini ketika tahu orang yang dikasihnya berkhianat, datang-datang langsung dicium gitu? Enggak dong, pasti marah. Kemudian yang kedua apa? Lo gue gitu kan gitu. Ya, terus selanjutnya kalau yang nggak pacaran nggak usah ngomong. Ya, yang belum pernah pacaran, hanya orang-orang yang sudah pacaran, yang sudah ahli dalam hal ini. Ya, oke. Satu, marah. Dua, putus. Tiganya meninggalkan. Terus blokir. Biasanya kan kau mengkhianati langsung tiba-tiba gambar profilnya nggak kelihatan. Ya kan, itu yang biasa kalian lakukan. Bisa-bisanya ya kamu mengkhianati saya. Diblokir, WA nggak cukup, pokoknya panggilan biasa pun diblokir. Blokir semua. Facebook pun diblokir. Padahal sudah dikasih, waktu pacaran sudah dikasih nama, passwordnya sudah dikasih, username kan ya, kayak pacarnya. Nah, biar kita sama-sama saling percaya, ini share di Facebook saya, ini share di Facebook kan gitu. Tapi ketika berantem, diganti passwordnya. Gitu ya. Nah, itu yang biasa yang ketawanya besar ya itu. Blokir kan? Atau apa lagi? Selain blokir apa lagi? Cari yang baru dong, berakhir. Iya, kenapa cari yang baru? Karena lo bisa, gue juga bisa. Ketika kesetiaan gue lo hianati, maka gue lebih gila dari lo. Kan gitu? Iya dong. Buas men. Gugur satu tumbuh 10.000. 1.000 mah gak cukup. 10.000. Nah ini. Iya, dalam hubungan keluarga pun, meskipun pernikahan sudah dibangun entah berapa tahun, tapi ketika tahu ada pengkhianat di antara dua pasangan ini, ya pasti biasanya. Makanya kalau kita lihat survei, kebanyakan itu kenapa orang bisa percaya, salah satunya karena pengkhianatan, perselingkuhan. Makanya hati-hati teman-teman ya. Jangan sampai ini ada di antara kita ketika kita lihat orang yang kita kasih mengkhianati kita, nah maka kita marah, putus, tiba-tiba kita tinggalkan dia kan gitu. Biarin aja lo sendiri, gue bosan kan gitu. Ya gitu ya. Ya itu kan salah lo sendiri kan gitu. Ya. Iya. Ya sekali-sekali kita pakai lo gue dong. Kan artis kita ada di sini, kita hargai gitu. Biar dia tahu orang yang kita hianati. Tadi ada yang bilang sakit, iya sakit banget gitu. Bagi yang sudah merasakan, bagi yang belum pasti dia juga bingung apa sih yang sakit gitu kan? Tapi kalau yang sudah tahu pasti dia akan ngerti. Sakit dong kalau dihianati, tapi belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yesus mengajarkan kita, ketika kita dihianati oleh siapapun di sekeliling kita, tetaplah mengasihi dengan memberikan teguran.
Ya ampun, gak usah bohong. Dan dalam hidup ini ketika kita lihat orang yang mengkhianati kita, lihat aja dia, gimana sih? Apa responmu? Apa tindakanmu ketika kau lihat dia? Misalnya nih, kayak saya dengan Henrik nih, ketika lihat itu pengkhianat di sana. Example man, ya example. Itu. Taruhlah, ya kalian ini berhadapan ketika kalian di sini pengkhianat, di kiri aja deh, kiri aja ya, pengkhianat. Nah, sini pengkhianat, sini enggak. Ketika kalian ketemu pengkhianat ini, apa tindakan kalian masalahnya? Coba. Apa kalian datang? Semangat men, kan gitu. Enggak kan? Pasti lewat pun padahal berdekatan, tapi nggak saling lihat wajahnya. Karena wajahnya nggak tahu di mana lagi, ya entah ke kiri atau ke kanan, biasanya kan begitu. Kalau enggak, biasanya munculnya yang berperan di situ. Gimana? Bagaimana orang kalau misalnya lihat orang yang dikhianati, munculnya gimana? Hah? Coba dong. Ayo, ada yang mau tunjukkan? Nah kan itu ya biasanya. Kalau enggak, misalnya berjalan nih di jalan yang sama, pasti dia akan di jalannya. Dia putar balik. Kalau enggak, dia ambil jalan lain supaya enggak sama-sama dengan orang ini. Nah, ini. Makanya pagi hari ini firman Tuhan luar biasa sekali. Thank you Jesus sekali itu. Mengajarkan kita tentang mengasihi, menegur. Kemarin seperti tadi nggak mungkin ketika orang yang nanti kita akan tegur dia dengan lembut. Nggak mungkin. Tadi kalian sudah tunjukkan dalam berpacaran ekspresi kalian seperti apa. Kalau laki-laki pasti yang dilakukan adalah kamu mengkhianatiku, kan gitu. Ya pasti dong. Mungkin. Ya untung aja karena kalian sudah di sini. Tapi nggak tahu juga. Biasanya selama masih kuliah itu munafiknya banyak. Gitu. Ya. Nanti keluar dari ketika dia lulus dari sini, ya dibuktikan aja dengan ketika dia berumah tangga. Apa ketika dia tahu istrinya mengkhianati, ya, yang ada teman yang dia percayai gitu, teman tiba-tiba istrinya sama temannya tersebut. Nah, apakah kamu akan tetap diam, tenang seperti apa yang dilakukan Yesus, yang dikerjakan oleh Yesus kepada Yudas Iskariot? Ya saya pribadi sih, saya udah sekolah teologi dong. Saya bilang, aduh Tuhan, melihat begini kan, kalau nanti suami misalnya bersuami tiba-tiba mengkhianati, nggak boleh gitu. Aduh, ini contoh ya, contoh teman-teman gitu. Saya juga manusia yang saya juga nggak kuat dong. Tentu saya racun. Oh iya dong, itu pikiran saya loh. Ini jahat banget ya gitu kan. Ampuni Tuhan Yesus kali itu. Makanya hati-hati loh. Ini teman-teman. Oke, kembali dikhianati tapi tetap mengasihi. Yang pertama, belajar dari Yesus, tetap berikanlah teguran. Ya, kalau engkau mengasihi orang tersebut, berikanlah teguran. Itu, ya, berikan teguran, entah teguran yang lembut atau teguran yang keras. Tapi setiap orang berbeda ketika ditegur. Ada yang suka dilembutkan, ada yang tidak suka lembut, ada yang suka keras. Karena dengan kekerasan, teguran yang keras, mungkin dia akan sadar, dia menyadari bahwa apa yang dilakukan salah. Tapi kembali kepada Yudas Iskariot, tidak sama sekali. Ya, dengan teguran yang lembut juga tetap tidak. Nah ini, jadi pagi hari ini kita belajar tetap mengasihi dengan menegur, memberikan nasihat supaya dia menyadari akan apa yang diperbuat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, nah ini lama kali. Padahal saya cuma siapin berapa slide di sini, gak banyak-banyak, cuma singkat berapa kalimat. Oke, yang kedua, dikhianati tapi tetap mengasihi. Nah, yang kedua sikap yang ditunjukkan oleh Yesus pagi hari ini buat kita adalah tetap memberikan yang terbaik. Adonan mengatakan demikian, jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam istiadat Yahudi, tindakan memberi roti pada saat perjamuan Paskah biasanya dilakukan oleh tuan rumah
tamu kehormatannya. Atau dengan kata lain, ketika tuan rumah memberikan roti yang sudah dicelupkannya kepada seseorang pada hari raya Paskah, maka itu artinya orang tersebut adalah tamu kehormatan. Lihat yang Yesus lakukan. Meskipun tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, tapi Yesus tetap memberikan yang terbaik untuk Yudas Iskariot. Ini menunjukkan tindakan Yesus bahwa kasihnya sangat-sangatlah besar untuk Yudas Iskariot. Kasih Yesus terlalu besar untuk Yudas, yang meskipun Yesus tahu bahwa dia akan mengkhianat. Jadi yang kedua ini yang Yesus ajarkan buat kita. Ketika lihat orang-orang sekeliling kita mengkhianati kita, entah siapapun itu, entah itu pacar kita, teman kita, bahkan mungkin bisa orang-orang di keluarga kita, terdekat kita yang mengkhianati kita. Yang kedua, teladan dari Yesus yang Yesus berikan adalah tetap memberikan yang terbaik. Sanggup nggak teman-teman? Sanggup atau tidak memberikan yang terbaik untuk orang yang sudah mengkhianati kita? Sanggup? Sementara tadi yang pertama, sikapmu udah puas, men. Yang pertama itu tadi. Yang kedua, sanggup nggak kamu memberikan yang terbaik? Belajar dari Yesus. Ya, Yesus lakukan memberikan roti yang dicelupkan kepada Yudas itu untuk tamu kehormatan dalam istiadat Yahudi. Bisa kamu lakukan itu? Masih sulit. Bukan masih, pasti sulit. Ya. Oh iya dong. Pasti sulit. Kenapa? Karena dia sudah. Dan biasanya ketika seseorang mengkhianati kita, maka yang kita tuntut dari orang itu adalah dia yang harus memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita, untuk menebus kesalahannya. Tapi pagi hari ini Yesus mengajarkan kita, justru kita yang dikhianati harus memberikan yang terbaik untuk orang yang mengkhianati kita. Sanggup? Sanggup? Hah? Sanggup tidak? Oh, proses katanya, yakin proses. Ya sementara tadi nomor 1 udah duluan. Masa sih dibatalin yang tadi pertama? Kan kamu sendiri yang jawab. Putus, blokir. Dibuka bloknya lagi gitu. Memberikan yang terbaik. Ya udahlah, karena kenangan kita banyak. Ya, susah dilupain. Dibuka lah. Nah biasanya ini kalau udah putus dibuka udah blokir, tapi dia buka blokirnya dilihat aktif nggak dia ya, aktif nggak, dipantau terus, ya lancar. Nanti kok dia aktif kok nggak nanyain kabar sih, nanya ke gue baik-baik aja atau enggak sih, gitu, kan gitu. Tapi kalau ketika nggak tahu di antara kalian ketika tahu orang mengkhianati, apakah masih seperti itu? Buka lihat Facebooknya aktif nggak dia, on hijau atau seperti apa? Gitu ya. Berikan yang terbaik. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita. Ya. Kalau biasanya manusia ketika ada yang mengkhianati, maka orang yang mengkhianati tersebut, orang yang mengkhianati harus memberikan yang terbaik kepada orang yang telah dikhianati. Tapi Yesus mengajarkan kita sebaliknya. Ya. Mengajarkan kita sebaliknya. Meskipun kita dikhianati, kita harus tetap memberikan. Iya, karena Allah sudah terlebih dahulu melakukan itu dalam kehidupan kita. Belajar dari Yesus, makanya Yesus lebih dahulu melakukan itu. Ya. Dan saya bilang pagi hari ini, hanya orang-orang yang sudah memiliki dan mengingat kasih Yesus yang akan mampu memberikan yang terbaik. Meskipun sudah dikhianati, sudah dikecewain, akan tetap memberikan yang terbaik. Ketika dia tahu bahwa hidupnya ada Yesus dalam hidupnya, kasih Yesus ada dalam hidupnya, yang itu yang akan terus dia ingat, maka dia akan sanggup untuk memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena hanya kasih orang yang punya kasih yang sanggup melakukan ini. Ya. Mengandalkan kekuatan manusia nggak akan mudah, ya, dan mungkin tidak akan pernah terjadi ketika sudah dikhianati. Hanya kasih yang sanggup melakukan itu.
Makanya lihat Yesus, kok Yesus bisa sih gitu? Ya iya dong, kan dia Allah, dia kan kasih itu kan berasal darinya. Ya, sumber kasih itu Allah. Ya wajar Yesus melakukan itu. Makanya saya bilang hanya orang-orang yang punya kasih yang sanggup melakukan itu. Amin. Bila samping kiri kanan, hanya orang yang punya kasih yang mampu melakukan. Hanya orang yang punya kasih yang bisa memberikan yang terbaik meskipun sudah dikhianati. 1, 2, 3. Iya, itu hanya kasih yang mampu. Tanpa kasih kita nggak mampu dan nggak akan sanggup ya mengkhianati mengampunilah orang yang mengkhianati kita, tetap memberikan dia yang terbaik nggak mungkin. Apalagi ketika orang itu sudah buat kita marah, buat kita kecewa, kita terluka kan gitu, yang tadinya nggak ada luka tiba-tiba ada goresan kan gitu. Kayaknya susah banget itu. Tapi pagi hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan kita ya, tetap memberikan yang terbaik dengan mengingat bahwa Yesus ada di hidupmu dan kasih Yesus ada bersama-sama dalam hidupmu. Teman-teman, suatu hari, nah ini kalau sudah suatu hari nih ya, nah, suatu hari ada seorang pria, dia bernama Emil Mettler. Dia berasal dari London, bukan London. Kalau London beda lagi, London ya. Nah, kalau London tempat saya. Iya dong. Kalian kayaknya remehin ya. London, ya dia berasal dari London dan dia dikenal dengan orang yang sangat dermawan. Kenapa dermawan? Karena dia sering memberikan sesuatu atau makanan kepada orang dengan cuma-cuma. Ini Emil Mettler. Dia memberikan makanan dengan cuma-cuma kepada setiap orang, apalagi ketika ada dari suatu organisasi atau kelompok yang mewakili orang Kristen. Ya, Emil Mettler langsung cepat-cepat membuka sebuah lacinya yang berisi uang di situ yang sangat banyak untuk diberikan kepada orang tersebut yang datang. Ya, dengan jumlah yang sangat-sangat fantastis besar. Ini yang dilakukan Emil Mettler. Nah, pada suatu kali datanglah seorang penginjil menemui Emil Mettler. Nah, Emil Mettler langsung membuka lacinya. Nah, ketika membuka laci tersebut, di tengah-tengah uang kertas, uang logam, ada sebuah paku kurang lebih ya 15 cm gitulah, paku yang ada di dalam laci Emil Mettler. Nah, melihat hal tersebut, penginjil ini tersenyum, terus dia bertanya kepada Emil Mettler, apa gunanya paku itu? Kenapa dia berada di tengah-tengah uang kertas, uang logam? Emang gunanya apa sih? Nah, mengambil paku tersebut, Emil Mettler dengan senyuman kan gitu, sambil berkata kepada penginjil tersebut, kenapa saya menyimpan paku ini bersama-sama dengan uang saya? Karena dengan adanya paku ini mengingatkan kepada saya bahwa betapa sangat-sangat besar harga yang sudah dibayar oleh Kristus bagi hidup saya. Nah, ketika Yesus sudah membayar hidup saya dengan menyelamatkan hidup saya, maka apa yang harus saya balaskan untuknya? Tentu yang saya balaskan adalah tetap memberikan yang terbaik untuk dia. Inilah yang dilakukan Emil Mettler. Dengan paku yang kecil mengingatkan dia tetap terus besarnya kasih dan karya Kristus di atas kayu salib. Itulah yang membuat dia untuk terus melakukan sesuatu yang baik. Salah satunya ketika ada yang datang, apalagi yang mewakili orang Kristen, dia pasti memberikan uang yang sangat besar dengan cuma-cuma untuk membalaskan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ini memberikan yang terbaik karena dia menyadari betapa besarnya kasih yang Tuhan berikan bagi hidupnya. Belajar dari Emil Mettler ya, ilustrasi pagi hari ini. Tetap memberikan yang terbaik. Ya, berikan yang terbaik teman-teman. Jangan asal-asal. Meskipun kita sudah tahu orang itu yang pernah nyakitin kita, ya berikan yang terbaik. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita. Bahkan dilengkapi dengan ilustrasi dari Emil Mettler, ayo kita berikan yang terbaik. Kenapa? Karena tujuan kita diciptakan pun untuk melakukan pekerjaan yang Efesus 2:8 ayat 10.
1, 2, 3. Karena kita itu Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan yang baik. Ya, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, kalau kita diciptakan untuk pekerjaan yang baik, maka sudah seharusnya kita juga harus tetap memberikan yang terbaik, bukan hanya kepada sesama kita manusia, tapi kepada Tuhan pun kita harus berikan yang terbaik. Ketika engkau dipercayakan melayani, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Jangan asal-asalan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang sangat-sangat terbaik dalam hidup kita. Amin. Katakan samping kiri kanan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika engkau dipercayakan melayani Tuhan, entah sebagai hal apapun itu, tetap berikan yang terbaik. Demikian firman Tuhan pagi hari ini.